Perkenalkan, nama saya Silva Silaba dengan NIM FG00241193 kelas A7. Lalu adalah prolegel. Saya akan menjelaskan seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasa punya crack dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Jelaskan anatomi penyusun artikulasi genu. Lalu jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasi. Lalu jelaskan anatomi os femur. Jadi yang pertama artikulasio genu. Dari artikulasi itu sendiri itu dibentuk dari sendi FL antara os femur atasnya dengan patella. Ada tiga artikulasio yang menyusun genus. Jadi yang pertama artikulation tibiofemoralis lateralis antara kondilusi lateralis femoris, meniscus lateralis dan kondilus lateralis tibiae. Lalu ada artikulasi tibio-femoralis medialis antara kondilus femoris, meniscus medialis dan kondilus medialis tibiae. Lalu yang ketiga ada artikulasi patellofemoralis antara patella dengan fascias patellae femoris. Nanti saya akan menjelaskan tentang ligamen yang ditunjuk di sini. Jadi pertama ada komponen menyusunnya itu ada pertama tulang. Jadi artikulasi genu ini terbentuk oleh tiga utama. Yang pertama femur, tulang paha dengan kondilus, dan kondilus ini itu medial dan lateral. Di bagian diskal yang berartikulasi dengan tibia dan patella. Lalu tibia ruang kering di bawah lutut yang memiliki dua kondilus, medial dan lateral. Pada bagian proksimal untuk artikulasi dengan kondilusi femurnya. Lalu kita ada patella, tulang temurung lutut yang terletak di depan femur, berfungsi sebagai titik tumpu untuk meningkatkan kekuatan otot-otot pada paha dan lutut. Lalu meniscus. Jadi meniscus ini adalah bantalan tulang rawan yang berbentuk sabit yang terletak di antara femur dan tibia. Nah, lalu meniscus medialis. Jadi berbentuk lebih besar dan terbuka, terletak di sisi dalam lutut. Meniscus lateralis berbentuk lebih melingkar, terletak di sisi luar lututnya. Lalu meniscus ini berfungsi untuk menyerap tekanan dan mengurangi gesekan antar tulang. Lalu ketiga adalah dari kapsul sendi dan cairan sinovial. Jadi kapsul sendi itu kapsul fibrosa yang melingkupi lutut dan melindungi komponen dalam sendi. Lalu sinovial membrannya. Lalu membran sinovial itu lapisan dalam kapsul yang menghasilkan cairan sinovial untuk melumasi sendi dan mengurangi gesekan. Dan membran sinovial ini lapisan kapsul sendi menghasilkan cairan sinovial. Nanti kita akan bahas ligamen LCA, LCP dan lainnya. Jadi komponen saraf dan vaskularisasi. Nah, saraf utama mempersarafi interfasinya itu sendi lutut termasuk saraf nervus femoris, nervus ischius dan cabang dari nervus tibialis. Vaskularis sendi lutut terutama berasal dari arteri popltea yang bercabang menjadi arteri genicularis untuk mendukung sirkulasi di sekitar lutut. Nah, untuk ligamennya sendiri pertama liputi ligamentum collaterale mediale LCT. Nah, dia itu terletak di sisi medial lutut menghubungkan femur dengan tibia. Lalu kita punya ligamentum collaterale. Jadi ligamentum collaterale fibulare. Ini terletak di sisi lateral lututnya dan menghubungkan femur dengan kepala fibula. Dan kita punya LCA atau ligamentum cruciatum anterius. Nah, ini bedanya LCA ini hanya arah geraknya dia. Jadi si LCA ini itu nunggu bagian anterior tibia dengan kondilus lateral femur mencegah tibia menggah ke depan relatif terhadap femur. Lalu ada LCP atau ligamentum cruciatum posterius. Nah, menghubungkan bagian posterior tibia dengan kondilus medial.
femur untuk mencegah tibia bergerak ke belakang. Lalu anatomi os femur. Jadi os femur yang kita tahu ini kan tulang paha adalah tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh kita. Terletak di paha dan berperan penting dalam pergerakan serta menopang berat tubuh. Tulang ini tuh memiliki beberapa bagian anatomi utama yang berfungsi untuk artikulasi dengan sendi panggul atau artikulasi otokae. Jadi di bagian atas dan sendi lutut artikulasi genu di bagian bawah. Jadi berikut ada penjelasan mengenai anatomi os femur. Nah, pertama ada kaput femoris atau kepala sendiri di sini. Jadi di ini tuh terletak di bagian proximal femur paling atas, berbentuk bulat dan fungsi untuk berartikulasi dengan acetabulum pada panggul. Lalu fovea capitis adalah cekungan kecil di tengah kaput femorisnya tempat ligamentum capitis femoris melekat yang membantu menampilkan sendi panggul. Lalu ada kolom femoris atau di lehernya di sini. Nah, itu bagian menghubungkan kepala femur dengan batang corpus femur. Dia membentuk struktur dengan corpus femur disebut sundul inklinasi. Jadi menggunakan fleksibilitas dan distribusi beban yang lebih baik. Lalu kita ada tulang mayor dan tulang minor. Jadi di tulang mayor ini bagian atas dan minor itu lebih nyempil di sini. Jadi bedanya itu kalau mayor itu tulang besar. Yang terletak di sisi lateral bagian proximal femur. Jadi untuk pelekatan muskul-muskul penting seperti gluteus medius, gluteus minimus, dan otot-otot rotator lainnya. Lalu yang minor dia lebih kecil, terletak di sisi medial, bagian posterior femur. Berfungsi untuk pelekatan otot iliopsoas yang berperan dalam flexor panggul. Lalu kita ada linea intertrochanterica dan crista intertrochanteria. Linea dan crista. Jadi kalau di linea ini bagian sini itu garis kasar di sisi anterior femur yang menghubungkan kolom mayor dan minor. Fungsi sebagai tempat pelekatan ligamen otot. Kalau yang crista itu garis kanan di posisi di posteriornya itu menghubungkan trochanter mayor dan minor tempat melekatkan beberapa otot. Nah, lalu kita punya corpus femoris atau badannya. Oke. Jadi struktur gambar itu bagian panjang sendiri dari tulang femur berbentuk silindris dengan sedikit lengkungan ke anterior. Lalu kita punya linea aspera. Di linea aspera itu garis kasar di posisi posterior corpus femoris seperti yang gambar itu yang menjadi tempat pelekatan otot-otot paha. Ketutupan ya. Nah, pelekatan otot-otot paha seperti adductor. Lalu kita punya bagian distal femur. Nah, bagian distal femur itu ada condylus medialis dan condylus lateralis. Jadi dua kondylus besar yang terletak di ujung distal femur. Jadi fungsinya itu untuk artikulasi dengan tulang tibia pada sendi lutut. Lalu epicondylus medialis dan epicondylus lateralis. Jadi ini tuh tonjolan yang terletak di atas kondylus medial dan lateral sebagai tempat pendekatan ligamen lutut dan beberapa otot. Lalu ada fossa intercondylaris, hubungan di antara kondylus medial dan lateral di bagian posterior distal femur, tempatnya melekatnya ligamentum cruciateum anterior dan posterior. Lalu ada fascia patellaris. Ini tuh sebagai permukaan halus di bagian anterior distal femur yang berartikulasi dengan patella. Lalu tujuh ada tuberositas glutea dan linea pectinea. Itu tuberositas glutea itu area kasar di bagian superior posterior femur tempat pelekatan otot gluteus maximus. Lalu linea pectinea ini garis kecil di bawah trochanter minor yang merupakan tempat otot pectineus.
Jadi kalau tapak posterior ini itu tadi ada fossa trochanterica tuh di sini. Lalu trochanter mayor juga di bagian atas. Ini yang kecil minor. Kalau di caput ossis femorisnya ini juga.